sampaikan bahwa seperti juga BUMN lain, ada program namanya TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah ini kan ada lingkungannya. Jadi kita memang ada program dan dalam hal ini pada kesempatan ini ada untuk terumbu karang. Sebelumnya kita pernah untuk pelepasan penyu gitu ya. Nah dalam hal ini memang kita lebih fokus kepada kerjasama dengan pihak yang pakar di bidangnya. Kita berupaya menyediakan untuk supporting pendanaan. Jadi kita mencoba menggali dengan siapa kita harus bermitra dalam hal ini sudah dapatkan, sehingga harapannya dari perusahaan tentu seperti tadi judulnya aja TJSL, dalam hal dalam sub lingkungan kita ingin ikut punya andil dalam menjaga kebersihan lingkungan dan tidak sampai sebatas itu. Tentu efek multiplier efeknya adalah membuka dengan lebih luas lagi untuk potensi wisata. Nah kalau udah potensi wisata terbuka pasti kita bisa lihat nantinya tentu ekonomi masyarakat sekitar juga akan bisa terdongkrak. Ke depan untuk hubungan seperti ini apakah tetap dilakukan dengan melihat hasilnya atau ada evaluasi atau gimana ke depan dari PLN? Tentu, jadi kan ini bukan program yang namanya TJSL, itu bukan program setahun berhenti. Jadi memang setiap tahun ada program. Nah untuk tahun depan kita mau melakukan apa, tentu kita evaluasi dari pelaksanaan tahun ini. Bisa jadi suatu program itu memang cukup 1 tahun selesai. Tapi saat ini PLN lebih fokus kepada yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat sekaligus menjaga lingkungan lebih pas lagi. Jadi kan kalau dulu mungkin PLN lebih fokus kepada masyarakat di sekitar instalasi PLN, di dekat PLTA, di dekat PLTU, dekat PLTD dan lain-lain, karena memang langsung terdampak. Tapi ada masalah yang lain, mungkin kita ada masalah lingkungan tadi dan yang menjadi perhatian bersama. Apa yang diharapkan Pak dari pihak PLN dengan adanya kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan berkaitan dengan lingkungan ini? Salah satu visi PLN itu adalah menyediakan listrik dengan segala macam persyaratan keandalan, kecukupan dan lain-lain, dan ada kata-kata di situ berwawasan. Nah, bahkan di dalam transformasi PLN itu ada 4 pilar, namanya lean itu lincah, ramping, cekatan itu. Ada green, ada customer focus dan inovatif. Nah, di sini ada green. Seperti mungkin dalam beberapa hari terakhir ini pemberitaan cukup viral di media tentang rencana mungkin mulai tahun 2030 mulai dikurangi PLTU, perbanyak energi baru terbarukan. Intinya kata-kata green ini menjadi perhatian PLN. Nah, sebagai upaya meskipun tidak langsung secara kelistrikan di sini, tapi kan aura atau gairah untuk membuat makin hijaunya bumi ini kan perlu terus digelorkan. Artinya apa dan apa tujuan besarnya ke depan? Saya pikir begini, terumbu karang ini kan sangat penting. Peranannya sangat besar sekali bagi sektor perikanan dan pariwisata tentunya. Tidak ada ikan kalau tidak ada terumbu karang. Artinya ikan membutuhkan terumbu karang sebagai habitat. Oleh karena itu habitat itu harus bagus. Kebetulan di Harlem ini banyak karang yang sudah mulai rusak akibat pembangunan pertanian. Nah itu yang menjadi kebetulan kita, terutama dari SDKP Uncen, Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, peduli untuk kelestarian dari sumber daya karang ini. Oleh karena itu kami dari PSDKP Uncen, Jurusan Ilmu Kelautan Perikanan selalu melibatkan beberapa mitra untuk melakukan konservasi terhadap ekosistem terumbu karang. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami mendapatkan bantuan kerjasama dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua Barat. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih sekali kepada PT PLN yang telah
peduli terhadap kelestarian sumber daya ekosistem terumbu karang di Papua khususnya. Dan mungkin bukan hanya di sini, tapi mungkin di daerah-daerah lain yang kita butuhkan kepedulian yang sama. Dan kita harapkan juga bukan hanya pada tahun ini atau pada kesempatan ini, tapi ke depan juga kita harapkan kegiatan seperti ini harus kita sering-sering kita lakukan dan sering-sering kita kita melibatkan berbagai mitra supaya kegiatan ini terutama untuk rehabilitasi ekosistem terumbu karang itu lebih bagus. Nah, harapannya bahwa mitra-mitra itu kita sangat butuhkan, karena untuk memperbaiki ekosistem terumbu karang itu bukan pekerjaan yang gampang, tetapi ini pekerjaan yang berat ke depan, dan itu juga tidak bisa dilakukan oleh kami sendiri, terutama dari jurusan ilmu kelautan perikanan dan PS2K Uncen, tetapi juga berbagai elemen, termasuk juga masyarakat yang lebih penting dalam hal ini untuk menjadi ujung tombak dalam upaya perbaikan atau rehabilitasi dari ekosistem terumbu karang. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada mitra yang sudah terlibat di kegiatan ini. Ada PT PLN, ada Basarnas, ada Polairut juga yang sudah terlibat dalam kegiatan ini. Ada Papua Diving yang mewakili masyarakat kampung di Papua Sipah. Dan kami juga terima kasih kepada pemerintah kampung yang sudah mendukung kegiatan ini dan memberikan kami kesempatan serta beberapa dukungan. Datang menanam sendiri karang di atas besi seperti ini di Makassar. John McCain itu senator senior dari Amerika. Begitu pentingnya ada sebuah perusahaan coklat yang membaktikan dirinya ke laut dan menemukan metode ini bekerjasama dengan UNHAS dan masyarakat di sana. Kemudian pada event-event dunia di Bali, kami sempat hadir untuk menyampaikan metode ini dan mereka melakukannya. Bahkan Presiden IMF saat itu, saya lupa namanya, nyonya dari Prancis itu, beliau melakukan sendiri juga seperti yang kita lakukan saat ini. Tapi event mereka cukup besar sekali. Di Papua ini baru pertama, dan metode ini seperti yang dikatakan Pak Yunus tadi, yang saya sampaikan tadi malam adalah cukup berhasil, karena di samping dia murah, mudah mengangkatnya, mudah dulu siapapun bisa melakukannya. Oleh karena itu, memasyarakatkan, membumikan metode ini adalah satu hal yang wajib bagi kami sebagai pendidik, sebagai peneliti. Oleh karena itu, sangat berterima kasih kami kepada full funding ini dari PLN Peduli untuk memberikan satu kesempatan kepada Universitas Cendrawasih ya untuk melaksanakan ini. Jadi transplantasi ini namanya transplantasi. Kita nanti akan mencari induk karang yang bercabang untuk dilengketkan ke sana. Jadi setiap orang nanti akan terlibat bagaimana mengikat, bagaimana merawat karang itu, cara memegang dan seterusnya. Setelah kita dapatkan induk sebentar ini ada beberapa orang yang ikut kami untuk mencari induk. Siapa tahu ada perwakilan dari PLN yang mau menyelam, dari kemudian dari tim mahasiswa untuk sama-sama kita mencari induk dalam waktu mungkin tidak lebih dari 1 jam atau tergantung pada ketersediaan induk di sana. Pengikatannya nanti sangat mudah sekali, kita mengikat dan kita berendam semua di laut karena ini pantainya bagus. Kemudian di beberapa tempat di Makassar itu memang mengikatnya di dalam laut, ada juga yang di atas gabus besar, dan pada saat di Bali mengikatnya di atas paparan pasir seperti ini, tapi harus disiram terus. Oleh karena itu pantai yang indah seperti ini sangat mudah sekali untuk mengikat supaya karangnya tidak stres. Karang itu adalah sebuah makhluk hidup, dia tumbuh seperti tumbuhan, tapi pada prinsipnya dia adalah hewan. Hewan itu adalah hewan-hewan kecil yang membangun kapur di dalamnya, dan kapur itulah yang membangun terumbu karang. Terumbu karang itu pada masa lampau, terumbu karang masa lampau itu dia
terangkat ke atas oleh gerakan lempeng bumi sehingga menjadi gunung karang seperti yang di Jayapura kelihatan kapurnya. Nah, kalau kapur itu ada di Makassar, gunung kapur ada di Makassar atau di Kupang, dia bisa menjadi semen menjadi gedung. Jadi jasa terumbu karang itu mampu membangun gedung di seluruh dunia. Tidak ada satu proses pun di dunia ini yang menghasilkan kapur yang begitu masif dan banyak kecuali adalah terumbu karang yang terangkat ke atas permukaan bumi dan itu jadikan semen sampai saat ini. Nah, begitu pedulinya orang-orang seluruh dunia untuk membangun terumbu karang ini karena memang jasanya terutama itu jasa fisik. Ya, sedangkan jasa ekologi dan perikanannya dia menyediakan makanan bagi kita yang bersumber protein sangat tinggi. Jasa lain adalah dia mampu menghidupkan teripang. Di sela-sela itu 1 kilogram gula 15.000, 1 kilogram teripang 2 juta. Begitu besarnya manfaatnya habitat terumbu karang ini sehingga orang-orang mau membangun terumbu ini walaupun dalam kondisi hujan seperti ini, seperti kita. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian mau peduli pada lingkungan terumbu karang sehingga kita bersama-sama dari semua komponen. Ya. Bahkan perusahaan coklat tidak tahu di gunung sana mereka tanam coklat tapi di laut mereka mengabdikan dirinya. Apalagi kita. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya Safyudin Yusuf dari Unhas yang ingin menyampaikan teknologi ini kepada kita semua, semoga bisa diadopsi oleh semua orang. Terima kasih Pak Direktur, Pak Thomas, tokoh masyarakat, dan semuanya Pak Yunus ya dari Saya bersama teman-teman Uncen itu sudah kerjasama dengan saya, Pak Thomas Poyo, jabatan di Dirpolair Polda Papua. Saya membina teman-teman dari Fakultas Uncen itu sudah 5 tahun kerjasamanya. Kami membimbing anak-anak Uncen itu supaya mereka setelah lulus itu dia hanya punya sertifikat diving. Itu yang sekarang 4 tahun lalu kami kerjasama dengan Polair. Yang sekarang kerjasama itu berjalan sebagaimana mestinya, tapi kerjasama itu putus di tengah jalan. Karena setiap pimpinan baru itu beda pendapatnya. Ya. Kasihan adik-adik kita ke depannya, PLN sudah membantu kami banyak, mungkin ke depannya adik-adik kita perlu dibantu mereka. Termasuk mungkin adik-adik ini, selama ini kan kami usaha sendiri Pak. Kami berbakti dengan Pak Japot bagaimana adik-adik kita bisa diving, alat dari kami, dia punya sertifikat diving bisa bagus. Ya. Ke depannya teman-teman PLN mau belajar diving, telepon Pak Yunus. Pak Yunus, saya punya teman-teman adik-adik PLN terus rocking, tapi habis rocking injak. Terus ada berapa spot yang di bom. Kita harus peduli begini.
PS2 KPUC yang kegiatan hari ini luar biasa. Harapan kami ke depan akan terus berlanjut. Kami masyarakat yang ada bertubi-tubi di sekitar lokasi giat hari ini, giat tanam karang akan terus menjaga dan akan bersama-sama dengan PS2 KPUC untuk sama-sama monitoring untuk melihat perkembangan biak dari terumbu karang tersebut. Dan terima kasih buat semua pihak-pihak yang hari ini telah terlibat. Kami mewakili semua masyarakat yang ada di Kampung Tabla Sumpa dan yang ada di pesisir Teluk Daun Merah menyampaikan banyak-banyak